Baik, saya Jati Sari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sapa yang di SMK Margamula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Apa, Mak? Oke, ya. Baiklah, untuk sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan eh, terkait dengan bahasa Inggris, aspek noun ya, kata benda ya. Jadi sebelum saya masuk ke topik baru, saya akan sedikit review mengenai apa yang sudah kita dapatkan 2-3 minggu yang lalu ya. Oke, eh, saya kita absen dulu ya yang di Batu Sari ya, biar saya tahu tempat duduknya ya. Angkat tangan Imas, angkat tangan, Apakah diangkat tangan. suaranya gak jelas? Nggak jelas. Oke, bentar. Ya, Jelas suaranya. coba sekarang benar nggak sekarang? Bergeram. Menggema. Bergema-gema. Begini. Cikini. Wow. Cikini. Kenapa sih? Bohong. Mentornya ke warung WC percaya. Bisa. WC. Mana siapa yang becan? Aman. Messi yang paling keren. Apa tau? Apa nih? Main aja pakai saya ngomong biasanya. Oh iya. Itu bisa, pintar. Mana cabe? Apa jalan kita? Bagaimana? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kedengaran nggak? Kedengaran sedikit. Kalau sekarang gimana? Kedengaran? Halo? Halo Jatisari, gimana sekarang kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, Marga Mulia sekarang kedengaran? Apa mau? Nah, boy, udah saya sapu. Dan saya tidak apa ya? Halo? Oke ya, sekarang Jatisari. Saya tes Jatisari, halo? Kedengaran Jatisari? Marga Mulia kedengaran? Halo Marga Mulia, kedengaran? Halo, ayo sekarang saya tes dulu ya. Imas, ada Imas? Imas di Jatisari, Imas? Oke, Ija, ada ya? Oke. Arahma. Oke, Suryanti. Amira.
Ini Pak. Diangkat tangannya. Oke, biar saya tahu posisinya ya. Siska, Nopi, Aisyah, Tina, Astri, oke, Adli, Hadir. angkat tangannya Adli. Oke, Rapi, oke, Syahrul. Mana yang Syahrul yang mana? Nggak kelihatan. Sip. Kika. Oh, Kika. Fahri. Fahri ada Fahri? Oke, oke ya, baik. Baiklah. Yang absen Ujang Manarul ya. Atau ada? Ujang ada Ujang? Ada ya. Oh ya, oke, sip. Sekarang Marga Mulia ada siapa saja? Ada Dodi, Dodi angkat tangan dulu. Nggak ada. Deri. Badrut. Imam. Febi ada Febi. Selfie. Citra. Ada. Kaila. Dita ada. Ada yang belum kesebut? Enggak ada. Udah semua ya. Baiklah, mohon maaf ini mungkin nanti saya perbaiki ininya audio visualnya ya. Oke. Kita review dulu apa yang sudah kita dapatkan pada 2 minggu yang lalu ya. Oke, saya coba ke Jatisari dulu. Ada yang tahu apa yang disebut dengan part of speech? Ayo, part of speech atau class of word atau jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris. Ada berapa jenis? Kika, coba Kika, ada berapa jenis kata dalam bahasa Inggris, Kika? 8. Apa aja? Naon. Terus? Terus? Semuanya dia. Apalagi ada 8. 1 tadi noun, udah. Kedua apa kedua? Pronoun. Ketiga adjektif. Keempat verb. Kelima adverb. Kemudian ada preposition, conjunction, sama satu lagi interjection ya. Oke, sekarang saya tanya Febi. Halo Febi. Halo. Febi, apa yang disebut dengan noun, Febi? Kata benda. Kata benda, contohnya apa? Meja. Kata benda dibagi berapa jenis, Febi? Oke, sebelahnya Febi siapa? Ayo, kata benda. Ada berapa jenis? Ada 2 ya. Kemarin kita belajar ada 2, yaitu common noun sama proper noun. Ya. Jadi yang disebut dengan common noun itu nama bendanya sendiri. Kalau sedangkan proper noun itu adalah judul atau merek gitu ya. Sebagai contoh ini yang sering dilihat ada minimarket gitu ya. Minimarket itu adalah common noun. Sedangkan proper noun itu bisa Alfamaret, bisa Indomaret ya. Bisa yang lain-lain. Jadi
proper noun itu lebih kepada judul. Nah, sebagai contoh sekarang coba Jatisari yang di depan siapa? Amira ya? Ada Amira, ada? Enggak ada ya? Siska coba. Siska beri contoh common noun. Halo Siska, mana Siska, angkat tangannya? Siska, halo, mana angkat tangannya? Apa contoh common noun apa? Meja. Oke. Terus kalau Prabowo itu common noun atau proper noun? Proper noun. Prabowo atau Joko Widodo itu proper noun atau common noun? Common noun. Bukan. Proper ya, karena dia nama orang ya. Jadi nama orang kayak Siska, Nopi, ada Kika, ada Sahrul, itu adalah proper noun ya, karena judul ya. Sedangkan common noun-nya itu adalah manusia, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Nah, itu common noun itu artinya bendanya ya. Sedangkan proper noun itu adalah yang melekat di benda tersebut ya. Itu common noun ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba aspek lain dari kata benda ya, karena kita akan menuntaskan aspek-aspek yang terkait dengan kata benda pada hari ini ya. Karena dua hal yang akan kita coba review adalah terkait dengan jumlah dan gendernya atau jenis kelamin ya. Oke. Saya share, kalau yang udah punya bukunya bisa buka di halaman 21 ya. Coba di halaman 21 ya. Kita review, kalau nggak salah minggu kemarin udah kita bicara mengenai singular sama plural ya, ada introduction-nya ya. Oke. Ya, ini bagi yang belum punya bisa dilihat di depan ya, bisa dilihat ada apa di depan di layar? Ada ya. Oke ya, presentasi mengenai singular dan plural ya. Jadi agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu mengenal perubahan terkait dengan jumlahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini satu benda dengan banyak benda dibedakan dengan artikelnya ya. Sebagai contoh di sini ada burung hantu. Burung hantu kita sebut sebagai an owl. Jadi seekor burung hantu ya. Di sini ada artikelnya yang di depannya disebut artikel itu an atau ya. An atau itu bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan sebuah atau seekor atau sebatang tergantung dari bendanya ya. Kalau misalkan bendanya binatang biasa kita sebut sebagai seekor gitu ya. Nah, kalau bendanya umum seperti kapal ini bisa disebut sebagai sebuah. Jadi ship adalah sebuah kapal gitu ya. Nah, kalau misalkan bendanya manusia, biasanya disebut sebagai seorang. Jadi a woman artinya seorang perempuan ya. Jadi dilihat di sini bahwa di dalam bahasa Inggris penamaan untuk yang singular itu menggunakan artikel. Ini namanya artikel ya atau an ya. Nah, yang akan kita pelajari ternyata di dalam bahasa Inggris penamaan sebuah atau seekor atau seorang itu tergantung dari kata benda yang ada di depannya ya. Contohnya di sini a flower ya. Kata bendanya itu kan ada banyak bentuknya ya. Tapi yang diperhatikan contoh tolong perhatikan, yang diperhatikan adalah bahwa
kita menggunakan an atau tergantung dari huruf di depannya, ya. Sebagai contoh di sini adalah airplane, ya. Ini airplane ini artinya pesawat terbang, ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa sebuah pesawat terbang, kita menggunakan an karena di depannya adalah hurufnya vokal, gitu ya. Tapi ketika huruf depannya adalah mati, misalkan bicycle, ini B, kita menggunakan ya. Tapi an sama artinya masih sama, sebuah atau seekor atau seorang dan lain-lain, ya. Jadi diperhatikan di sini bahwa penggunaan an atau itu tergantung dari yang kata yang di depannya. Oke, ya, kita mengenali dulu beberapa kata yang terkait dengan hal ini, ya. Kita sama-sama sambil mengecek spellingnya, ya. Coba disebutkan sama-sama. An airplane. A bicycle. A boy. A bus. A comb. A girl. A key. A letter. A map. A photograph. A refrigerator. A slide. A swing. A fan. Oke, mengenai artinya masing-masing, coba saya tanya, ya. A swing apa artinya? Sahrul. A swing artinya apa? Swing. Sebuah ayunan. Oke, udah masih ingat, ya? Oke. Saya cek satu aja, ya. Masih. Nah, sekarang peraturannya tolong dicek, ya. Mungkin masih ingat, ini mengingat aja, ya, bahwa untuk kata-kata yang di depannya berhurupan vokal itu kita menggunakan an, ya. An egg, an egg, an envelope, dan seterusnya. Nah, coba yang di Marga Mulia. Halo, di Marga Mulia. Coba Dita, halo Dita. Nah, Dita, coba. An eye glow masih ingat artinya apa? Eye glow, Dita? Halo Dita. Masih ingat? Halo Dita, angkat tangannya. Apa artinya eye glow, Dita? Ada Citra angkat tangannya. Eye glow ini rumah salju, ya. Oh iya. Oke, ini hanya sekedar review aja, ya, bahwa kalau dia kata atau an tergantung dari depannya, ya. Yang harus diingat di sini bahwa penggunaan atau an tidak hanya sekedar bentuknya, tapi juga pengucapannya, ya. Jadi contohnya ini adalah ditulisnya adalah uniform, ditulisnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi di dalam bahasa Inggris dibacanya adalah uniform. Jadi seolah-olah di sini ada y, ada y, ya. Sehingga digunakan bukan n tapi ya. Nah, ini sekedar review aja, mengingatkan, ya. Oke. Kita maju, kalau yang singular mestinya udah paham, ya. Oke, kita maju ke plural. Jadi plural ini banyak aturannya, ya, banyak aturannya. Tapi secara umum kalau kita merubah dari singular ke plural, penambahannya itu kata bendanya berubah di akhirnya, ya. Secara umum ada penambahan huruf s di belakangnya, ya. Sebagai contoh di sini ada star,
maka banyaknya atau pluralnya adalah stars ya. Jadi ada tambahan S. Oke, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita sudah belajar bahwa hampir semuanya di sini ada beberapa kata yang sudah kita cek kemarin akhirannya adalah S ya. Tapi ada beberapa kekecualian yang memang harus diingat ya. Oke. Tapi sebelum itu coba saya cek dulu mengenai artinya. Masih ingat nggak? Oke. Saya tanya kembali ke Kaila. Mana Kaila? Marga Mulia. Kaila ada Kaila? Angkat tangannya. Oke. Kaila, apa artinya lambs di sini lambs? Ayo, Kaila, masih ingat artinya lamb apa? Iya, Pak. Sih. Lomba. Lomba. Coba. Oke. Fork artinya fork di sini FORK. Hah? Fork. Fork itu garpu ya, garpu ya. Spoon apa spoon? Spoon yang di bawah ini spoon. Sendok. Nah, sendok. Good ya. Nah, masih ingat? Oke, good. Masih ingat ke beberapa kekecualian ya. Jadi kalau akhirannya adalah berdesis suaranya, misalkan S sama X sama CH, maka penambahannya adalah IS ya. Oke, coba kita cek. Feby, apa artinya which di sini, Feby? Masih ingat? Penyihir perempuan ya. Oke. Jadi ini aturan pertama tadi secara umum kalau plural ditambah S, aturan yang kedua beberapa kata yang berakhiran huruf desis ditambah IS ya. Oke. Kemudian yang berakhiran Y ditambah IS tapi Y-nya diganti dengan I ya. Itu mengingatkan aja ya. Jadi tidak semuanya ditambah S tapi ada yang diganti IS, ada yang ditambah IES ya. Kekecualian yang ketiga, aturan yang ketiga, kalaupun berakhiran Y tapi didahului dengan vokal, maka hanya ditambah dengan S ya, tidak IS ya. Itu aturan yang ketiga ya. Aturan yang keempat adalah beberapa huruf yang berakhiran dengan F ya. Jadi ingat di dalam bahasa Inggris itu beberapa akhirannya yang sulit, yang desis, yang Y, yang F itu sering menjadi satu kekecualian ya. Jadi yang berakhiran dengan F ini hampir sama dengan Y. Kalau Y diganti dengan I, dengan A ya. Kalau F diganti dengan V, kemudian baru ditambah IS ya. Ingat, coba saya kembali ke Jatisari. Ya. Jatisari ada Vina, ada Vina? Ada. Nah, Vina coba ini saya coba cek dulu ya. Masih ingat nggak? Calf artinya apa Vina? Calf? Anak sapi. Elf? Beri ya. Oke. Love? Roti ya. Oke, good. Masih ingat ya. Oke, kalau cepat gini nanti kita bisa lebih cepat ke utamanya ya. Nah, tapi kekecualian yang di sini ada kekecualian di F itu ada beberapa kata yang kekecualian yang ini yang harus dihafalkan ya. Kekecualian yang harus dihafalkan bahwa ada beberapa yang walaupun berakhiran F tapi dia tidak diganti menjadi V sama IS tapi hanya ditambah S ya. Contohnya di sini adalah chef, chief, cliff. Oke. Coba saya tanya, masih ingat enggak artinya?
Adli. Adli, cliff artinya apa Adli? Cliff. Cliff, ini cliff di sini. Oke, good. Ada catatannya bagus ya. Oke, kemudian ada berapa yang dia ditulis S atau VES ya. Contohnya dwarf, hoop, sama scarf. Coba Aisyah ada? Hoop artinya apa Aisyah? Hoop? Kepala. Hah? Kuku ya. Hoop ini artinya kuku binatang ya. Oke, kalau dwarf apa dwarf di sini dwarf? Ayo, siapa? Nopi. Dwarf artinya apa dwarf di sini? Dwarf. Apa? Iya. Kurcaci ya, orang kecil ya. Iya, betul ya. Oke. Ini kekecualian berikutnya yang berakhiran F atau FI ya. Bahwa ada beberapa kata ini memang harus dihafalkan ya. Tidak mengikuti aturan yang tadi ya, tapi hanya ditambahkan aturan baru. Misalkan knife ya. Knife itu adalah pisau. Kalau mengganti plural menjadi knives ya. Perhatikan perubahannya ya. Jadi FI menjadi VES ya. Ini hanya 3, tolong dihafalkan. Knives, lives, sama wives ya. Aturannya agak berbeda dengan yang di atas tadi. Good. Jadi alhamdulillah masih pada ingat ya. Oke. Kemudian yang agak kekecualian yang lain adalah benda-benda yang berakhiran dengan O ya. Secara umum hampir sama, ada ditambah S, tapi ada beberapa kata yang dia tidak S tapi IS ya. Yaitu kayaknya tomat ya, ini tomatoes. Jadi perhatikan di sini tidak ditambah S saja tapi ditambah IS. Tomatoes, potatoes, dan heroes ya. Sedangkan beberapa kata lagi boleh dipilih apakah IS atau S seperti mango, mosquito, zero, dan buffalo ya. Oke, good. Jadi kita review sebagian besar alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, yang terakhir adalah kekecualiannya bahwa ada beberapa kata yang dia berubah sama sekali dari bentuk singularnya ke pluralnya. Contohnya adalah mouse menjadi mice ya. Dan ini memang kekecualian harus dihafalkan. Goose menjadi geese ya. 1 angsa dengan 1000 angsa berubah kata-katanya ya. Kemudian ada ox. Oke, coba saya masih ingat enggak ininya artinya. Coba rapi, ada rapi. Rapi ox artinya apa rapi? Ox. Lembu. Oke, good, betul ya. Oke, betul. Oke, saya cek satu aja ya. Nah, kemudian ingat bahwa ada singular dengan pluralnya sama ya. Misalkan ini ada biri-biri, sheep ya. Antara singular dengan pluralnya sama, sheep. Kemudian reindeer, kemudian fish ya. Oke, jadi bison, deer, semuanya sama ya antara singular dan plural. Nah, kemudian kekecualian yang terakhir yang kita bahas adalah beberapa kata yang memang secara bentuknya sepasang itu selalu plural ya, selalu jamak ya. Contohnya binokular, Google, flyer, sama jeans ya. Oke. Jadi lihat di sini bahwa beberapa yang sering kita pakai pakaiannya pants, pajama, short, trouser, sandals itu selalu S ya.
selalu diakhiri dengan S karena selalu plural ya. Oke. Coba saya cek masih ingat nggak? Fahri ada Fahri? Fahri, slipper artinya apa Fahri? Sendal, Pak. Oke. Bedanya slipper dengan sandals di sini apa? Sniper mah pedil. Sniper. Beda kata, Pak. Sniper. Oh ya, ya oke. Kalau slipper biasanya buat tidur ya, kalau sandal umum secara umum. Oke, good. Oke, kita maju ke Kita. nah, karena selalu plural, padahal dalam beberapa kesempatan kita ingin mengatakan cuma satu, kita menggunakan istilah a pair of ya. Jadi untuk merubah dari plural menjadi singular ya. Ini perhatikan ya. Jangan sampai salah nanti. Jadi kalau ditanyakan satu jin apa sebuah jeans gitu ya. Jadi jangan dikatakan jeans tapi a pair of jeans itu contohnya ya. Satu buah tang gitu ya. Kita sebut juga a pair of pliers ya. Karena kalau disebut pliers itu berarti jamak gitu ya. Oke, ini kita udah lakukan minggu kemarin ya, kalau nggak salah ya. Exercise 1, exercise 2, oke ya. Nah, yang penting masih ingat ya. Oke, kita masuk ke collective noun ya. Collective noun ini kita sudah bahas juga ya. Coba saya mau cek ke teman-teman di Marga Mulia. Ayo, Marga Mulia ada Feby, Feby masih ingat Feby apa yang disebut dengan collective noun Feby? Halo Feby, angkat tangannya Feby. Okay. Ya. Feby, bisa disebutkan Feby apa yang disebut dengan collective noun? Oke ya, ada yang tahu? Coba di sebelahnya ada siapa? Ada Citra ada? Citra, apa yang disebut collective noun? Kata berlalu di sekelompok orang. Oke, betul ya. Bukan hanya orang tapi juga animal. Jadi sekawanan. Jadi kalau kita tadi kita belajar mengenai sama an itu lebih ke sebuah ya. Tapi kalau kelompok biasanya kita menggunakan istilah khusus sekelompok atau sekumpulan gitu ya. Nah, sekumpulan sekelompok ini kalau di yang tunggal itu hanya sama an pilihannya ya. Tapi kalau untuk sekawanan itu tergantung dari bendanya ya. Jadi misalkan kalau anak ayam kita ingin mengatakan sekawanan sekelompok anak ayam, kita menggunakan istilah brood ya. Kalau musisi ada sekelompok musisi, kita tidak mengatakan a brood atau a gang ya, tapi a band ya. Jadi perhatikan di sini ada hubungan antara musisi, antara benda dengan collective noun-nya ya, a band of musician ya. Jadi ini memang harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Misalkan gini ada a fish. Fish itu kalau kita ini mengatakan sekelompok ikan atau segerombolan ikan, kita mengatakan sebagai a school of fish ya. Oke, ini kita coba ini kita sama-sama ya, sambil dilihat tulisannya, sambil diucapkan, kita belajar mengenai benda dengan collective noun-nya ya. Oke, kita sebutkan bareng-bareng ya sambil ngecek
pronunciation-nya ya. Oke, coba ikuti semua. A bunch of keys. A class of pupils. A collection of books. A deck of cards. A fleet of ships. A flock of sheep. Ini sebentar ya. Untuk membedakan sheep dengan sheep, ini sheep dibacanya lebih panjang ya. Sheep ya, sedangkan yang sheep lebih pendek ya, biar bisa membedakan. Oke, lanjut. A gaggle of geese. A gang of robbers. A herd of cattle. A litter of cubs. A pod of whales. A pack of wolves. A pride of lions. A set of stamps. A swarm of bees. A trove of actors. Oke ya, ini coba dihafalkan ya, dilihat hubungan antara benda dengan kolektif noun-nya ya, antara noun dengan kolektif noun ya. Ini berbeda-beda ya, tapi penerjemahannya di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang bisa sama ya. Contohnya sekelompok ya, bisa dikatakan sekelompok ya, sekelompok misalkan a herd of cattle, sekelompok sapi gitu ya, a litter of cubs, kelompok anak anjing gitu ya, a pod of whales ya bisa dikatakan sebagai sekelompok, tapi di dalam bahasa Inggris berbeda-beda ya, dan itu perhatikan tidak boleh dicampur ya, misalkan a pack of geese nggak boleh, a flock of lions nggak boleh, karena masing-masing sudah ada ada pasangannya, jadi tidak boleh tertukar ya. Ini kita lanjut ya. Nah, coba ini exercise. Coba ini ada sedikit exercise ya. Di 2 menit coba dipikirkan kemudian diisi ya. Oke, 2 menit coba didiskusikan, kemudian nanti kita bacakan ya, kita solusikan. Oke, saya kasih 2 menit. Diskusi dengan masing-masing ya. Apa mal? Mau diam. Garetai. Ini Julia. Ya, berapa? Oke, ya, udah ya. Udah diisi semua kan ya. Coba kita tes yang di Jatisari. Ada Aisyah? Nah, coba Aisyah. Jadi untuk GIS pasangannya apa kolektif noun-nya? Apa Aisyah? Coba Irahma.
Sahrul, coba Sahrul, boleh. Apa isinya? Apa? Kolektif nounnya apa untuk GIS? Di atas ada, di atas ya, di atas ini. Di atas lihat coba. Nih, GIS itu apa GIS? Giggle of GIS, oke ya. Artinya apa giggle of GIS? Kawanan angsa, oke, good. Sekarang coba Adli, ada Adli. Sip apa kolektif nounnya sip? Untuk sip. Domba. Ya, ini kolektif nounnya apa kolektif nounnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba Asri, ada Asri? Asri? Ayo. Vina, ada Vina? Oke, sip apa sip? Jadi kolektif nounnya untuk sip? Oke, good. Kalau kettle? Coba Rapi, ada Rapi? Ada. Kettle apa kolektif nounnya? Coba lihat di atas. Lihat di atas. Kettle apa? Nih. Herd ya, a herd ya. A herd of cattle. Nah, coba sekarang ini nggak ada di atas. Horses ya, kuda. Kuda apa kelompok kolektif nounnya? Hah? Hampir sama dengan cattle ya, a herd of horses ya, kumpulan ya. Oke. Sekarang ini yang di bawahnya ada satu lagi. Coba di Marga Mulia. Ada selfie, ada selfie. Ya, coba selfie. Ini satu lagi di bawah. One day kolektif noun untuk coyote apa? Coyote apa, Feby? Coyote itu anjing liar ya, anjing liar di Afrika. Ya, satu lagi ini apa? Ya, oke ya. Ini hampir sama dengan wolf, sehingga digunakan kata apex. Oke ya. Tadi sudah mengingatkan kita beristirahat dulu, udah 11.45. Kita ketemu lagi nanti siang untuk membahas yang terkait dengan gender ya. Baik, saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nunggu sebentar lagi yang Jatisari ya. Tapi karena ini udah lebih dari 5 menit ya, kita mulai ya. Oke. Oke. Kita mulai saja ya dari SMK Marga Mulia ya. Oke. Oke. Saya share lagi. Kita lanjutkan ya sesuai dengan yang. Oke, bisa kelihatan yang di depan? Kelihatan ya. Oke, kita maju ke topik berikutnya yaitu terkait dengan masculine and feminine nouns ya. Jadi kita terkait dengan nouns, kita sudah belajar banyak beberapa aspeknya. Oke ya. Aspek yang pertama kita sudah belajar mengenai jenis-jenisnya terkait dengan jenis common noun dan proper noun. Kita sudah belajar terkait dengan jumlah, ya, ada singular dengan plural, dengan segala aturan-aturannya yang beberapa memang harus dihafalkan ya. Nah, ini ada yang terakhir yang sebelum kita akan evaluasi ya pada siang hari ini adalah terkait dengan gender atau jenis kelamin ya.
Oke, karena ini kita bicara dengan benda, kita bicara dengan istilahnya gender atau jenis kelamin ya. Jadi Jenis kelamin. benda itu dibagi dua ya, dibagi dua. Sebenarnya ada tiga ya. Ada laki-laki, ada perempuan atau jantan dengan betina. Nanti kita ada satu lagi yang terkait dengan, yaitu dianggap netral karena tidak bisa dijelaskan jenisnya ya, apakah laki-laki atau perempuan, jantan atau betina ya. Oke. Yang pertama, kategori pertama tentu adalah masculine noun, yaitu adalah kata-kata yang untuk kategori orang ya, laki-laki, anak laki-laki dan binatang yang jantan ya, jenis jantan. Yang kedua adalah feminine noun, adalah kata-kata yang digunakan untuk mengidentifikasi perempuan, anak perempuan dan binatang betina ya. Oke. Jadi sebagai contoh di sini ya, contoh di sini ada pengantin ya. Ada sepasang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan disebutnya bride, pengantin laki-laki disebut bridegroom ya. Begitu juga dengan ayam ya. Kita dengar kalau ayam itu ya chicken gitu ya, tapi sebetulnya bisa dikategorikan atas dua ya. Ayam jantan disebut rooster, ayam betina disebut hen. Oke. Lanjut. Kemudian contoh yang lain adalah mengenai binatang singa. Singa jantan disebut lion, singa betina disebut lioness ya. Kemudian ini satu lagi, kalau raja disebut king, kalau meratu disebut queen. Oke ya, kita karena ini bahasa ya memang harus dilihat ya, harus diperhatikan, harus dicermati dan kita bacakan. Oke, kita bacakan bersama-sama, kita lihat tulisannya, kita perhatikan pengucapannya dan kita pahami artinya ya. Oke, kita berkenalan dengan kata-kata yang terkait dengan noun, tapi dari aspek jenisnya ya. Oke, sama-sama kita sebutkan ya. Boy and girl. Man and woman. Prince and princess. Coba ulangi, prince and princess. Steward and stewardess. Waiter and waitress. Oke, sekarang kita lihat artinya ya. Ini karena barengan jadi nggak tahu spelling masing-masing, tapi nanti kita akan cek ya kalau ada alatnya ya. Oke, coba boy and girl, ada yang tahu artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Oke, man and woman. Pria dan wanita. Oke ya, kalau boy tadi anak laki-laki, girl anak perempuan. Kalau man laki-laki dewasa sama woman perempuan dewasa ya. Oke. Prince and princess. Steward and stewardess. Pramugara dan pramugari. Waiter and waitress. Pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Oke, good. Ya, sudah pada tahu semua. Oke, good. Kemudian ini adalah beberapa kata yang terkait dengan manusia ya. Oke, kita sambil baca sambil mengerti ya. Actor and actress. Nah, ayo ini bareng-bareng kita bacaannya. Actor, actress. Halo? Actor and actress. Brother and sister. Emperor and empress. Father and mother.
Gentleman and lady. Ladies and gentlemen. Grandfather and grandmother. Grandson and granddaughter. Headmaster and headmistress. Man and woman. Master and mistress. Nephew and niece. Prince and princess. Son and daughter. Steward and stewardess. Uncle and aunt. Wizard and witch. Oke, good ya. Good, bagus sekali. Sekarang kita berkenalan dengan binatang ya. Jadi ini binatang itu kita sering melihat yang di sebelah kirinya ya. Sebelah kiri ini disebut common noun ya. Jadi disebut ya istilah umumnya ya. Sedangkan yang di tengah adalah istilah khusus untuk yang jantan, dan di kanan paling kanan adalah betina. Oke, kita coba dan kita ini harus dihafalkan ya, dibaca, dihafalkan dan dipahami. Oke, kita baca ya. Chicken, rooster, hen. Chicken, rooster, Cattle, bull, cow. Deer, buck, doe. Donkey, jack, jenny. Duck, drake, duck. Fox, vixen. Goose, gander, goose. Horse, stallion, mare. Lion, lioness. Sheep, ram, ewe. Tiger, tigress. Oke, good ya. Jadi di dalam salah satu indikator yang membedakan ya, ini biar karena nanti banyak jenisnya ya. Salah satu indikator bahwa itu betina itu adalah di ujungnya ya. Kalau yang di ujungnya ISS atau RISS biasanya adalah betina ya. Oke ya. Oke. Nah, ini selain tadi ada maskulin dan feminin, ada beberapa kata yang dikategorikan dengan common noun. Jadi tidak dibedakan antara jantan betina, laki-laki, perempuan, tapi sebagai satu sama ya. Misalkan ini dancer, doctor, scientist. Ini tidak membedakan antara jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan. Ini disebut dengan common noun ya. Jadi ada di sini ya. Ini lebih kepada common gender noun ya. Oke, kita baca ya. Accountant. Artist. Designer. Engineer. Lawyers. Parents. Managers. Pupils. Singer. Teachers. Oke ya, oke. Ini disebut common gender noun ya. Ada satu lagi kategori yang terkait dengan jenis, itu adalah netral ya, neuter nouns namanya ya.
Jadi ada beberapa benda yang sebetulnya benda buatan manusia gitu ya, atau ada alam yang dikategorikan tidak bisa dibedakan antara jantan betina laki perempuan ya. Misalkan ini bench ya, bangku, leaves, fire ya. Jadi mirror, benda-benda ini dikategorikan sebagai neutral ya. Jadi banyak benda-benda, umumnya benda-benda buatan yang dibuat manusia atau benda alam yang tidak bisa dibedakan laki perempuan jantan betinanya ya. Ini disebut dengan neutral ya, netral ya. Oke, kita baca. Kalau udah tahu artinya bagus, kalau enggak silakan tanya ya. Oke, kita baca, kita kenali ya. Silakan bareng-bareng. Ball. Building. Ulangi, masih ada building. Building. Punya tidak dibaca ya. Building. Oke. Broom. Cake. Computer. Card. Floor. Forest. Gymnasium. Playground. Rock. Sky. Socks. Wind. Oke ya. Udah tahu semuanya artinya ya? Oke, coba saya tes. Feby, ada Feby? Feby, coba artinya sok apa? Feby, socks di sini. Kaos kaki. Oke, lagi ya, udah. Forest. Hutan. Oke, building. Bangunan. Oke, good, ya, bagus sekali ya. Oke, ini kita sekarang barengan ya, 5 menit. Setelah itu kita akan tes ya. Oke, ini mudah ya. Ini mudah, S1, 2. Oke, ini kayaknya udah. Ini aja nih, exercise 3 ya. Exercise 3, coba 5 menit ya, 5 menit. Kemudian oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, nah kita bareng-barang aja ya. Oke, kita bareng-barang. Cepat ini soalnya ya, paling pasti tahu. Oke, exercise 1 ya, kita bareng-barang ya. Kalau yang tidak tahu silakan tanya ya. Oke. Master, femininnya apa? Miss. Coba Adli. Nomor 1 Adli. Nomor 1 Adli. Ada Adli? Ada. Ya, coba. Apa Adli? Aplikasi. Master. Mistress. Oke, dibantu sama Vina. Apa Vina? Nomor 1 apa jawabannya? Yang lainnya coba tidak bicara, jadi nggak kedengeran. Apa Vina? Apa Vina? Mistress ya, ada S-nya ya, mistress. Oke, nomor 2 Nopi. Angka femininnya apa? On ya, on, Bibi ya. Oke, nomor 3 ada Ujang. Nomor 3 apa? Ya, nomor 3 Ujang. Review. Oke, nomor 4 Rapi. Leon.
Coba lion. Coba Rapi, apa Rapi jawabannya? Lion ya, bukan lion, lion. Oke, good. Coba nomor 5 Rapi, Sahrul. Ayo Rapi. Jawabannya apa? Tigers. Oke, good. Sekarang yang belum siapa? Afri nomor 6. Emperor, good. Imas nomor 7. Oke. Nomor 8 Rahma. Daughter, good. Oke. Good ya. Pasti bisa. Oke, sekarang exercise 2 di teman-teman dari Jatisari dari Marga Mulia. Selfie coba nomor 1. Halo, ayo ada selfie-nya ada? Ada. Ya, coba selfie nomor 1 jawabannya apa? Pastes. Oke. Nomor 2 stewardess ya, pakai IS ya. Oke. Nomor 3 Kaila, coba nomor 3 Kaila. Auntie, Pak. Oh, on ya, on bukan onti itu ini apa namanya jawaban. On aja on ya, AUNT ya. On katanya. Oke, bisa dibaca lengkapnya, Kaila. My uncle and live in Nebraska ya. Oke. Nomor 4 coba Dita, nomor 4. Queen. Oke. Coba dibacakan, saya ingin dengar ini pronunciation-nya, dibacakan lengkap. Ayo yang lainnya dengarkan. Oke. Bentar. Yang lain tolong nggak bicara ya. Saya ingin dengar nih Dita membacakan yang nomor 4. Silakan Dita. The king and the Ya. queen children, a boy, and a girl, the princess. The prince was 8 and the princess was 5 ya. Oke, good. Coba sekarang ke yang belum siapa? Citra, ada Citra nomor 5. Oke, good ya. Oke, sekarang coba bersama-sama ini exercise nomor 3 ya. Exercise nomor 3. Exercise nomor 3 ini dikategorikan ya, menurut 4 kategori di sini ya. Ada maskulin, ada feminin, ada common gender, ada neutral ya. Oke, sebelumnya kita baca dulu dan kita mengerti ya. Oke, children apa artinya children? Anak. Boy. Boy apa boy? Laki-laki. Mother. Lamb. Ram. Rem apa rem? Ini rem bukan lem. Rem di bawahnya RAM.
Hah? Mbak jantan. Diri jantan. Oke, good. Sun, Matahari. son, Anak laki-laki. queen, Ratu. doctor, rooster. Rooster apa rooster? Ayam jantan. Ya. Oke. Which? Penyihir perempuan ya. Which penyihir perempuan? Father, file. Dokumen. File bisa bentuknya file dokumen atau asahan sebetulnya ya. File itu asahan untuk mengasal, untuk mempertajam benda ya. Dancer, elf, oke. King, girl, teacher, wizard, fish. Oke, kalau udah ngerti, coba tolong dikategorikan atas 4 ya. Oke, maskulin apa aja? Ya, saya beri waktu 5 menit. Dikategorikan ya. Dikategorikan maskulin, feminin, common gender, dan neutral ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Boleh bekerja sama boleh. Kamu mau? Oh iya. Di screen itu, screen panjang bisa. Coba yuk, oh itu kamera. Kamera mana? Mana? Itu musiknya. Iya. Anak-anak kenapa masih pindah? Lamunanku. Nunggu neta dulu. Oh, nanti. Langsung ke anak kan? Dari dulu. Nah, dari dulu. Ada setting. Salah. Dari omongan. Daya mas. Iya. Apa ini? Enggak cukup. Mau apa ya mana itu yang dimakan mana wae. Berarti dulu mantu ieunya. Baru kan teman. Bagus tuh. Iya, anjing ngapus. Tahu soraan. Non tapi kameraan. Siapa tuh? Iya. Siapa? Ini. Hei. Mana teman ini? Iya, teman di pencet. Assalamualaikum. Tuh. Ada kamar Anda jadi sana. Lah. Elah. Kamar atas enggak? Oh, ini ya. Aku bakal si Andi itu. Parah ya, guys. Oke, kita mulai ya. Udah selesai kan ya? Udah mudah Ya. ini. Oke. Baik, untuk kategori maskulin apa saja? Boy, sun. Oke. Boy, kemudian Sun.
Sun, kemudian Father. father, oke. Terus King. king, Doctor. oke, enggak ya. Jadi hanya boy, son, father, and king ya. Oke. Kalau feminine, Mother. mother, kemudian Queen. iya, oke. Terus Girl. girl. Ada lagi? Witch. Witch, betul. Oke. Tadi masih ada maskulin. Satu lagi apa? Dancer. Wizard ya. Wizard itu penyihir laki-laki. Oke, good. Common gender. Children. Oke, good. Children. Terus? Teacher. Iya, betul. Terus lagi? Dancer. Dancer, ya betul. Apalagi? Oke. Netral apa netral? Sun. Lamb. Lamb. Nah, kemudian sun, ya betul. Kemudian Peace. apa? Fish, Fish. oke betul. Ada yang kelewat. Rem ini aja. Rem apa rem? Rem, R-E-M. Natural. Rem bukan. Rem itu adalah kambing atau biri-biri jantan ya. Dia masuk maskulin. Oke. Kemudian rooster. Rooster masuk apa? Makanya harus tahu artinya. Gimana? Ada yang tahu rooster apa? Tadi rooster itu adalah ayam jantan. Ayam jantan. Jadi dia masuk ke maskulin ya. Oke, rooster ini ayam jantan jadi masuk maskulin. Kayak tadi witch udah, dia feminim, father udah, dia maskulin. File. File itu apa? File tadi ini pengasah, asahan. Dia masuk ke netral. Ya, dia ke netral ya, asahan soalnya ya. Answer F tadi udah masuk ya. Girl, teacher, wizard. Oke. Oke, nah sekarang saya pikir kalau yang terkait dengan materi ya, ini adalah materi yang terakhir untuk noun ya. Kita akan masuk ke pronoun ya. Tapi karena waktunya udah habis, ini sekedar pengumuman aja ya. Oke. Jadi ini ada 3 menit terakhir ya. Jadi untuk minggu depan itu ada latihan ya, latihan ujian pertama lah ya terkait dengan noun ya. Tolong ditulis materinya. Materinya itu adalah semua dari buku ya, dari halaman 1 sampai halaman yang barusan, yang terakhir ya. Sampai halaman 43 ya. Yaitu terkait dengan grammar, case, dan nouns ya secara keseluruhan. Secara terkait dengan materi. Kemudian kedua, nanti untuk yang listening dan speaking itu ada ujian mengenai pronunciation ya. Jadi untuk semua kata yang sudah kita pelajari itu nanti satu persatu akan kita tes ya, orang per orang. Jadi ada 2. Jadi materinya ada 2, nanti ada 1 grammar, 1 lagi adalah mengenai speaking ya. Jadi tolong dipersiapkan semua materi yang ada di buku itu sampai halaman 44 dipelajari, kemudian dilatih pronunciation-nya ya. Terutama terkait dengan untuk spelling ya. Oke.
Jadi itu pengumuman dari saya. Tolong dipersiapkan nanti bagaimana mekanisme ujiannya kita atur dengan guru pembimbing ya. Jadi itu aja. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ya, oke ya. Kalau gitu, selamat belajar. Sampai ketemu insya Allah minggu depan untuk ujian pertama terkait materi nouns ya. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.